Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas soal Telegram lagi ya, soal Olimpiade Matematika 2013 Universitas Brawijaya, Malang. Sebuah tabung tanpa tutup yang terbuat dari seng tipis dapat memuat zat cair sebanyak 64 cm kubik. Berarti tadi volume, oke. Seluruh luas tabung itu akan minimum. Ingat, kalau minimum itu turunan pertamanya sama dengan 0 jika jari-jari tabung sama dengan, oke. Kita gambar dulu. Ini kan tabung ya, tabung. Oke, tabung. Ini kosong, karena tanpa tutup kan. Ini kalau kita buka gitu kan, kita buka, ini jadi seperti ini dia. Nah, oke, jadi seperti ini. Kalau kita mau cari luasnya, ini kan berarti keliling lingkaran kan. Keliling lingkaran itu apa? 2pi r, ini tingginya. Nah, ini luas lingkaran itu apa? Pi r kuadrat, oke ya. Berarti kalau misalnya ini sebagai nanti sengnya, sebuah tabung tanpa tutup yang terbuat dari seng tipis, berarti ini luas sengnya. Jadi luas seng sama dengan luas alas tabung ditambah luas selimut. Nah, berarti jadinya apa tuh? Pi r kuadrat ditambah luas selimutnya 2pi r kali t, berarti 2pi r t. Nah, ini luasnya nanti. Sekarang modal kita itu punya volume. Oke, volume ya. Volume tabung apa? Volume tabung. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Nah, berarti volumenya sama dengan luasnya alasnya. Luas alas ya, ini luas alas. Alasnya kan per kuadrat, berarti pi r kuadrat kali tinggi kali t. Nah, sekarang volumenya ada 64. Berarti kita ganti 64. 64 sama dengan pi r kuadrat t. Karena yang ditanya adalah luas tabung itu akan minimum jika jari-jarinya, berarti kita misalkan t-nya, biar nanti variabelnya dalam huruf jari-jari ya, dalam jari-jari itu r ya. Berarti ntar jadinya 64 dibagi pi r kuadrat sama dengan t. Nah, ini yang kita harus substitusi nanti ke sini. Oke, gitu ya. Sekarang kita substitusi aja, ganti t-nya ini dengan 64 per pi r kuadrat. Berarti luas sama dengan pi r kuadrat ditambah 2pi r. Nah, t-nya diganti dengan apa? 64 per pi r kuadrat. Nah, gitu ya. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi kan udah dalam r semua kan? Karena kita pengen cari r-nya, yang maksimum atau yang minimum. Kita tinggal cari sederhanakan ini dulu, kita sederhanakan ini dulu. Berarti ini pi-nya boleh dicoret. Nah, r-nya juga boleh dicoret. Cuman sini masih ada 1. Jadi tinggal pi r kuadrat ditambah 2 dikali 64 per r. Oke, gitu ya. Sip. Nah, berarti luas sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 kali 64, 8, 12. Jadinya 12, 8, r ini ke atas, r pangkat pin 1. Kita ingat, kalau bicara tentang maksimum atau minimum suatu fungsi, berarti turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kita turunkan ini. Tapi dalam variabelnya hurufnya r. Nah, ini kalau turunkan jadi apa? 2pi r pangkatnya berkurang 1 ya. Terus ini min 1. Kalikan ke sini ke depan jadinya min 128 r pangkatnya dikurang 1. Min 2 sama dengan 0. Oke. Dapatlah kita seperti ini. Nah, ini kan 2 nih min 128. Biar gampang nanti yang ngitungnya, kita bagi 2 dulu. Jadi tinggal pi r min 12,8 bagi 2, 64 sama kayak tadi aja ya. Ini per r pangkat 2 ya. Di bawah boleh turun negatif, turun jadi positif 0. Nah, kalau seperti ini kita pengen cari r-nya nih. Kalau kita pengen cari r-nya, ini sudah r kuadrat, ini r. Berarti supaya r kuadrat hilang, kita kali dengan r kuadrat. R kuadrat dikali dengan pi r adalah pi r pangkat 3. Nah, ini tinggal 64 saja. Ini 0 dikali tetap aja 0. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita pengen cari r-nya, berarti kita pindahin 4-nya. Nah, 4-nya kita pindahin ke sana. Jadi pi r pangkat 3 sama dengan 64, gitu kan? Terus r pangkat 3 jadinya apa? Nah, 64 ini kalau misalnya kita bikin pangkat, jadinya kan 4 pangkat 3 ya. Ya. Kalau mau difaktorin, coba aja faktorin. Ini 4 pangkat 3. Nah, kita bagi dengan pi-nya. Nah, seperti itu. Oke.
Habis itu R-nya pangkat 3 pindah ke sana, jadi akar 3. Jadi akar 3 ya. Jadi R sama dengan akar 3 dari 4 pangkat 3 per pi gitu. Nah, yang punya, karena di akar 3, jadi yang punya pangkat 3 keluar dari akar. Jadi R sama dengan 4 akar 3 dari 1 per pi. Nah, lihat jawabannya. Ada nggak ini? Wah, ternyata nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita akalin supaya ada. Ini kan pi. Karena di sini akarnya akar 3, berarti harus yang punya pangkat 3 keluar dari akar. Berarti ini kita kali. Kita kali pi per pi. Tapi kalau ini pangkat 1 berarti pangkat 2 biar akar 3-nya hilang. Nah, gitu ya. Berarti jadinya R sama dengan 4 dikali akar 3 dari ini jadinya pi kuadrat, ini jadinya pi pangkat 3. Oke, ini pi kuadrat ya. Nah, kalau dengan begitu berarti ini bisa keluar nih ntar nih karena dia akar 3. Ini keluar dari akar. Jadi sama dengan apa? 4 per pi. Ini pangkat 3-nya keluar. Tapi di bawah ya, per 4 gitu kan. Di bawahnya 4. Nah, ini tinggal akar 3 dari pi pangkat 2. Oke, ini selesai. Ya, apa jawabannya? Jawabannya yang E. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.